gimana kalau misalkan saya udah posisi lumayan, udah gitu bisnis saya lagi ada prosesnya Pak, lagi ngalamin proses. Ada beberapa mitra kerja yang mundur dan lain sebagainya. Atau kita kenal dengan kerontokan jaringan ya. Nah, kalau misalkan sedang mengalami proses di bisnis ini, ya kembali lagi ke kategori pemula Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena selalu ingat untuk kembali ke dasar. Nggak mungkin ada orang yang punya cara yang paling efektif untuk membesarkan tiba-tiba dalam waktu sekejap. Karena udah pengalaman, nggak ada. Orang yang sudah berpengalaman sekalipun Bapak Ibu, pada saat membangun jalur-jalur baru atau mengalami proses dalam organisasinya, dia akan kembali lagi ke dasar, mengulangi lagi ritmenya. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan di bisnis ini Bapak Ibu. Katanya seringkali jalan pintas itu jalan yang terpanjang menuju sukses katanya malahan. Ya, jadi nggak ada jalan pintas. Ya kita ulangi lagi ritme di awal. Jumlah presentasinya, jumlah tiket yang tersebar, dan lain sebagainya. Ini hal yang penting menurut saya. Nah ini tentang lembar konsultasi. Nah Bapak Ibu, hal penting tentang sebuah konsultasi, yang pertama jelas, konsultasi ini butuh dua pihak, betul nggak? Antara downline sama upline, upline sama downline. Atau satu waktu Anda juga memberikan konsultasi sama downline Anda. Kedua pihak itu harus proaktif, itu idealnya. Tapi minimal kalau kedua pihak nggak proaktif, ya udah salah satu pihak aja yang proaktif. Maksudnya proaktif itu gini, tentang menjadwalkan konsultasi. Saya kejar salah satu mitra kerja saya itu selama kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun untuk membuat dia konsisten untuk melakukan yang namanya konsultasi. Ya dia kalau nggak ditanya ya dia nggak akan pernah cerita, nggak akan pernah diskusi Bapak Ibu. Cuek aja gitu. Dan saya proaktif aja. Yuk kita ketemuan, yuk kapan kita ketemuan, yuk kita konsultasi dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satunya harus proaktif. Kalau saya sih, saya egonya gede Bapak Ibu. Tapi untuk berhasil ya saya kesampingkan ego saya. Saya kesampingkan ego saya. Saya mulai duluan Bapak Ibu. Oh ini udah nggak ada kabarnya ya. Kalau nggak dikontak dia nggak pernah ada kabar-kabar apa segala macam. Ya saya akan kontak dia Bapak Ibu. Meskipun saya upline, saya peringkat juga udah lumayan waktu itu. Belum tinggi sih tapi ya kayaknya kalau bintang 4 ke bronze kayaknya lumayan jauh kan ya. Saya kontak Bapak Ibu. Saya kontak, saya ajak ketemuan. Kalau udah nggak bisa dikontak ya saya kunjungin rumahnya. Kalau memang di rumahnya aja udah menghindar ya sudah berarti dia sudah pasti almarhum gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ya udah pasti nggak akan teruskan bisnis ini gitu. Tapi setidaknya salah satu atau kedua belah pihak minimal salah satu deh itu harus proaktif. Nggak peduli itu upline atau downline. Memang sebetulnya kan etikanya kan harusnya downline yang proaktif, betul nggak? Kan kita butuh sama upline kita buat dapat arahan, betul nggak? Tapi ya kalau misalkan memang itu ya upline juga nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting ada salah satu yang proaktif. Yang kedua, konsultasi lakukan secara konsisten. Jadi nggak cuma sekali, terus sekian bulan berikutnya baru sekali lagi, sekian bulan berikutnya baru sekali lagi, nggak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau nggak konsisten, kembali lagi evaluasi kerja itu nggak ada. Selalu terlambat untuk dievaluasi. Buat ngangkat grup itu udah terlambat. Karena udah terlalu banyak lubang yang ditinggalkan pada saat tidak melakukan konsultasi. Ya saya merasa bahwa konsultasi ini jadi salah satu nyawa saya di bisnis ini Bapak Ibu. Karena ya saya ngerasa juga saya ngalamin proses banyak di bisnis ini. Dan proses-proses itu seringkali hal-hal yang terjadi karena minimnya komunikasi. Lah kalau minim komunikasi selain kontak kan memang harus konsultasi biar saya juga ngerti, biar saya kenal dan sebagainya. Buat saya Bapak Ibu konsultasi ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu saya nggak tahu apa yang hari ini Anda sudah lakukan selama sekian lama Anda merintis bisnis ini Bapak Ibu. Saya percaya Anda sudah bekerja keras. Tapi sekali lagi, kerja keras kalau salah arah itu juga sia-sia hasilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sarankan Anda semuanya untuk lebih menghargai yang namanya konsultasi. Mumpung konsultasi itu gratis Bapak Ibu. Nah jadi jangan sampai Anda meremehkan yang namanya konsultasi. Karena kesalahan arah Anda itu akan menentukan juga kesalahan arah dari grup Anda. Mulai sekarang Anda mulai hargai konsultasi. Anda proaktif sama upline Anda. Karena mereka jelas orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di bisnis ini. Karena saya yakin dengan konsultasi yang konsisten, dengan konsultasi rutin, dengan arah yang benar untuk membesarkan bisnis ini, itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Anda akan lebih mudah membangun bisnis ini dan tentu saja dengan lebih mudah membangun bisnis ini, Anda akan lebih mudah mencapai tujuan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat siang.